Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1379 sampai tahun 1381. Setelah sekian lama berada di gunung ini, Charlie Qin belum menemukan satu masalah pun, yaitu, siapa orangnya Qi Jianfeng dan siapa yang dia layani. Namun, sekarang Charlie Qin tidak perlu tahu jawaban atas pertanyaan ini, karena Qi Jianfeng dan Yang Qizhen, bos militer di balik Qi Jianfeng, tidak dapat dipisahkan dari 8 keluarga di Jiangnan. Mengetahui hal ini sudah cukup bagi Charlie Qin. Sampai Qi Jianfeng pergi jauh, Charlie Qin perlahan menarik kembali pandangannya sendiri, dan matanya menatap Kevin Ye. Kevin Ye, apakah kamu benar-benar berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan 8 keluarga di Jiangnan? Sejujurnya, saat ini, Charlie Qin masih sedikit bersalah, tetapi tidak dapat menyalahkan Charlie Qin. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sini. Jika Charlie Qin memiliki kekuatan yang sama dengan Kevin Ye, saya khawatir Charlie Qin akan melompat lebih tinggi dari Kevin Ye. Atas pertanyaan Charlie Qin, Kevin Ye hanya terkekeh, mengapa tidak? Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, keluarga-keluarga di selatan sungai Yangtze ini telah lama berada dalam masalah. Merupakan suatu kebahagiaan yang besar untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka semua sekaligus. Selain itu, apakah Anda tidak ingin menyelesaikan masalah di utara secepat mungkin? Yunnan Selatan bagian timur saat ini pada dasarnya telah tenang, dan selatan sungai Yangtze sudah dekat. Ketika Anda kembali ke kerajaan utara, orang-orang kuat di perbatasan timur pada dasarnya akan hancur. Selanjutnya, saatnya untuk menghitung buku besar umum dengan 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Kata-kata Kevin Ye selalu begitu meremehkan, seperti awan yang bertiup. Harus dikatakan bahwa langkah-langkah yang disebutkan oleh Kevin Ye ini benar-benar bagus, tetapi sulit untuk dilaksanakan selangkah demi selangkah. Situasi di Yunnan Selatan dan selatan sungai Yangtze sekarang benar-benar tenang, tetapi di utara, tempat itu tidak sesegar Yunnan Selatan dan Jiangnan. Kerajaan utara selalu menjadi wilayah keluarga Bai. Jika kau ingin memulai dari sana, kau akan langsung mencabik wajahmu dengan Bai Huansheng. Jika kau tidak memiliki persiapan yang matang, Charlie Qin tidak akan berani memindahkan tempat ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak anggota keluarga Bai Huansheng. Berdiri dengan tenang dari posisinya, Charlie Qin menghela nafas dan melihat keluar jendela. Setelah waktu yang lama, dia mulai berkata, "Nak Kevin Ye, meskipun dia mengatakan itu, aku masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatiku saat ini." Haha. Kevin Ye tertawa 2 kali dan berkata, "Yang kau khawatirkan hanyalah kekuatan pedang biru. Jika pedang biru dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan gerbang surga yang tersembunyi, saya pikir Anda bisa pergi ke surga dan mengkhawatirkannya." Khawatir saja. Perkataan Kevin Ye menyangkut hati Charlie Qin. Charlie Qin sama sekali tidak menyangkalnya. Ia berkata sambil tersenyum, "Haha, orang tua yang melahirkanku, dan Kevin Ye, siapa yang mengenalku?" Melihat penampilan masam Charlie Qin, Kevin Ye menatapnya dengan pandangan buruk dan berkata, "Ayolah, kamu tidak memiliki penampilan sastra dan seni seperti ini." Anehnya orang-orang tidak terbiasa dengan hal itu. Karena aku telah terlibat dalam masalah ini hari ini, aku tidak akan tinggal diam. Karena kamu begitu khawatir dengan pedang biru, aku tidak akan bersembunyi dan bersembunyi. Aku akan memberimu hadiah lain malam ini saat bulan masih gelap dan berangin. Hadiah. Mendengar hadiah itu, mata Charlie Qin berbinar. Ia terkejut dan gembira, hadiah apa? Apakah itu senjata ajaib atau pil? Jangan sebut Charlie Qin. Bahkan saat ini, kelompok pedang biru memandang Kevin Ye seolah-olah dia adalah seekor kucing tua dengan mata cerah seperti ikan asin. Dan Kevin Ye meludahi Charlie Qin, dan kemudian dia tidak menyukai ini, senjata ajaib, obat dan... Yang kamu inginkan adalah kecantikan. Aku sudah memberimu senjata ajaib. Kamu tidak bisa melakukannya lagi. Mengenai pil, jangan pikirkan itu. Aku tidak punya pil yang bisa kamu gunakan di tanganku sekarang. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin langsung kecewa dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada alat ajaib, tidak ada pil, dan masih ada benang wol. Tetapi Kevin Ye tersenyum, berkata, sepanjang hari tahu alat ajaib dan pil, vulgar, kamu tidak bisa memikirkan sesuatu yang segar dan halus. Segar dan halus. Bagaimana aku bisa menghilangkan kekasaran? Saat ini, Charlie Qin tidak mengerti obat apa yang dijual Kevin Ye di labu, jadi dia sangat aneh. Dan Kevin Ye pamer seburuk senyumnya, pada akhirnya bagaimana cara yang segar dan halus, kamu akan tahu sebentar lagi. Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, semua orang keluar bersamaku. Entah mengapa Charlie Qin dan yang lainnya hanya menyuruh Kevin Ye untuk melihatku dan aku melihatmu. Akhirnya, mereka hanya bisa mengikuti Kevin Ye keluar dari ruang konferensi. Setelah serangan Jepang, seluruh gunung telah hancur. Saat ini, ada warna perut ikan putih di langit. Tampaknya sinar matahari keesokan harinya sudah mulai terbit di langit.
Saat ini, Kevin Ye menyipitkan matanya, menatap langit, lalu berkata, matahari terbit, bagus, bagus. Adapun Charlie Qin, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Kevin Ye saat ini. Kevin Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Charlie Qin tampaknya sedikit cemas. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, hal-hal baik adalah untuk orang-orang yang sabar. Saat berbicara, Kevin Ye menoleh ke arah Howard Zhang di belakangnya dan berkata, Haozi, pinjamkan aku mantra naga merahmu. Howard Zhang tertegun saat mendengar ucapan Kevin Ye, tetapi segera Howard Zhang mengulurkan tangannya dan mantra naga merah muncul di tangan Howard Zhang, saudara Ye. Kevin Ye mengambil alih mantra naga merah di tangan Howard Zhang, dan kemudian seluruh orang itu perlahan berputar di puncak gunung. Dia juga berkata di mulutnya, emas, kayu, air, api dan tanah, langit dan bumi berguncang. Jelas, Kevin Ye tampaknya sedang mencari sesuatu saat ini. Matahari terbit terus bersinar, dan pada saat ini, naga merah yin di tangan Kevin Ye mulai bergetar lembut. Pergi, pergi, buka. Setelah melambaikan mantra naga merah di tangan beberapa kali, semua orang melihat bahwa api mulai menyala di alun-alun puncak gunung, dan cahaya api yang terpantul di matahari sangat menyilaukan. Namun saat ini, meskipun semua orang masih merasa penasaran, tidak ada seorang pun yang maju untuk bertanya, karena pada saat ini, lampu api yang dinyalakan oleh Kevin Ye mulai menyebar di sepanjang tanah alun-alun. Perlahan-lahan, garis-garis api ini membentuk pola yang aneh. Melihat pola di bawah kakinya, Kevin Ye mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, susunan 7 bagian Jinwu telah selesai. Mendengar gumaman Kevin Ye pada dirinya sendiri, Charlie Qin segera bertanya, anak Kevin Ye, apa itu susunan 7 bagian Jinwu? Bab 1380. Formasi Jinwu Qiduan adalah formasi yang diciptakan oleh Kaisar Tai dan Kaisar Jun dari keluarga iblis kuno. Formasi ini termasuk rahasia klan Jinwu. Formasi ini tidak memiliki efek lain dan tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi sangat bagus untuk kultivasi, terutama di tempat yang cerah ini. Menatap formasi aneh di atas gunung, Charlie Qin dan Lan Jian juga dalam keadaan linglung. Saya tidak tahu apa yang Kevin Ye ingin mereka lakukan selanjutnya. Tetapi saat ini, Kevin Ye tersenyum tipis, memperlihatkan wajah yang tidak terduga. Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Charlie Qin sedikit bingung dan bertanya pada Kevin Ye. Tetapi Kevin Ye, dengan tangan besar dan tersenyum, berkata, selanjutnya, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ini hanya latihan gong dan ki yang sederhana. Charlie Qin tidak dapat memahami kata-kata Kevin Ye. Namun, sebelum Charlie Qin bertanya lagi, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Dengan lambaian tangan besar Kevin Ye, biografi Charlie Qin, Yang Jun, Lang Ya, Fang Jinlei, Nalan Xinger, Howard Zhang, dan Michael Liu langsung muncul, tetapi dalam sekejap, ketujuh orang itu jatuh ke dalam formasi 7 bagian Jinwu. Panas, panas. Merasakan api yang tiba-tiba dan kekuatan formasi, semua orang di dalam formasi mulai gelisah. Di bawah sinar matahari, api itu semakin mendidih, sehingga semua orang tidak bisa berhenti melompat. Bahkan saat ini, Michael Liu merasa gelisah dan berkata, Haozi, apakah menurutmu kita terlihat seperti babi panggang? Jelas, Michael Liu secara alami ceria, dan sekarang satu-satunya orang yang bisa tertawa setelah melompat ke dalam lubang api adalah Michael Liu. Dibandingkan dengan Michael Liu, Howard Zhang saat ini tampak lebih tenang. Dikatakan bahwa Howard Zhang mempraktikkan keterampilan sihir kuno dan formasi klan iblis itu sendiri, yang saling menahan. Untungnya, seluruh tubuh nyanyian sihir Howard Zhang telah memasuki alam keabadian, jadi api kecil ini tidak ada artinya bagi Howard Zhang. Namun, Howard Zhang tenang, tetapi beberapa orang tidak. Saat ini, Charlie Qin dan pedang biru lainnya di formasi 7 bagian Jinwu tidak tahan dengan api matahari Jinwu yang sebenarnya. Ada orang-orang yang berteriak di dalam formasi. Kevin Ye, apa yang akan kamu lakukan? Ayo keluar, ayo keluar. Namun, Kevin Ye mengabaikan bisikan-bisikan ini dan berkata, tenanglah, jangan tidak sabar. Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan sublimasi kultivasi, itu tidak semudah itu. Apakah kamu selalu harus menanggung rasa sakit? Di gunung saat ini, jika ada orang yang belum memasuki formasi 7 bagian Jinwu, mereka adalah Kevin Ye, Mia Fang dan Lana Qin. Melihat pedang biru yang terbakar dalam api, Howard Zhang dan Liu Ming menyebar ke sekelompok orang. Mia Fang khawatir. Dia melangkah maju dan berkata kepada Kevin Ye, mereka tidak akan punya masalah. Jika mereka terbakar seperti ini, mereka tidak akan terbunuh. Bagaimanapun, Mia Fang belum melihat hal-hal ini, jadi wajar saja untuk mengkhawatirkan mereka. Namun, mendengarkan kekhawatiran Mia Fang, Kevin Ye menoleh, dan berkata sambil tersenyum, Mia Fang, Xiao Lan Lan, apakah mereka hidup atau mati, dan kemudian semuanya terserah padamu. Sambil berkata kepada Kevin Ye, dia tertawa dengan senyum yang penuh arti. Tetapi pada saat itu Mia Fang dan Lana Qin penuh dengan kebingungan, terkejut dengan cara yang salah, lihat kami. Ya, terserah padamu. Sambil bercanda,
tangan besar Kevin Ye tiba-tiba bergerak ke atas lagi, menatap ke arah pergi. Telapak tangan Kevin Ye hanya sesaat kungfu. Tubuh indah Mia Fang dan Lana Qin langsung melayang ke udara, dan mereka pun terpaku di atas susunan 7 bagian berwarna emas dan hitam. Saat ini, matahari terbit di timur dan Mia Fang, Lana Qin, dan susunan 7 bagian Jinwu hanya membentuk satu garis, 3 titik menjadi satu, semakin aneh. Namun, sebagai manusia biasa, Mia Fang dan Lana Qin tidak dapat menahannya. Mia Fang memang hebat. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga Fang di Linhai. Dia juga seorang seniman bela diri. Namun, Lana Qin berbeda. Dia adalah orang biasa yang sebenarnya. Melihat tubuhnya melayang di udara, Lana Qin langsung berteriak. Tolong, tolong, turunkan aku, turunkan aku. Saat ini, Kevin Ye tertawa. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bangkit dan melompat ke sisi berlawanan dari Mia Fang dan Lana Qin. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sebentar lagi, kalian akan bisa menjadi diri sendiri. Itu benar-benar aku. Apa maksudmu? Lana Qin dan Mia Fang tampak bingung dan saling memandang. Pada saat itu, mata Kevin Ye tenggelam, dan jari-jarinya memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bersinar, dan sosok aneh melintas di udara. Sosok itu mengembun menjadi satu entitas, dan kemudian meledak, hampir bersamaan ke dalam pikiran Mia Fang dan Lana Qin. Untuk sesaat, seluruh gunung mulai tenang. Pada saat itu, Kevin Ye juga sedikit tersentak, dan kemudian seluruh orang itu melayang turun, menepuk telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Jelas, Kevin Ye tidak melakukan hal lain saat ini, tetapi membuka segel mereka untuk Mia Fang dan Lana Qin. Harus dikatakan bahwa butuh banyak biaya bagi Kevin Ye untuk membuka segel mereka pada saat yang sama. Tetapi melihat Mia Fang dan Lana Qin, yang dikelilingi oleh dua lampu, satu merah muda dan satu putih, Ye Qian merasa perlu menghabiskan sejumlah mana. Keli, kita berpisah. Akhirnya, kita harus bertemu lagi. Pada saat yang sama, hati Kevin Ye sangat gembira dan bergejolak. Perlahan, perlahan, gunung itu dikelilingi oleh dua cahaya, satu merah muda dan satu putih. Kevin Ye tahu bahwa kedua cahaya ini tidak berada di dekatnya, tetapi kekuatan sihir dari Master Abadi Bunga Persikli dan Dewa Abadi Bunga Lili yang memecahkan segel. Kevin Ye pernah memaksa mana ekstra Erni yang tersebar di langit dan bumi ke dalam tubuh Lang ketika Ernir memecahkan segel, sehingga menciptakan Master Bawaan. Namun, Kevin Ye tidak siap saat itu, jadi kekuatan sihir Erni menyebar ke dunia yang luas. Namun, kali ini, Kevin Ye berencana untuk memecahkan segel untuk Mia Fang dan Lana Qin. Pada saat yang sama, ia juga mengatur susunan 7 bagian Jinwu di puncak gunung untuk tujuan pemanfaatan limbah. Dia memadatkan kekuatan sihir yang Mia Fang dan Lana Qin sebarkan di antara langit dan bumi ketika mereka memecahkan segel, dan kemudian meningkatkan kultivasi anggota pedang biru seperti Charlie Qin, dan meramu pengalaman Senging lagi. Melihat kedua mana yang tak terbatas ini perlahan dan santai jatuh ke dalam susunan 7 bagian Jinwu, wajah Kevin Ye akhirnya mulai menunjukkan senyum. Sambil tersenyum, Kevin Ye juga berkata, Charlie Qin, aku hanya bisa membantumu untuk sampai di sini. Selanjutnya, berapa banyak pencapaian yang dapat kalian, anak-anak pedang biru tingkatkan tergantung pada sifat kalian. Bab 1381. Kevin Ye hari ini benar-benar bukan seperti dulu. Pada awalnya, dia menghancurkan Lin Sailing dengan kekuatan satu orang, yang tak tertahankan, tetapi sekarang dia dapat menghancurkan segel dua pemilik bunga pada saat yang sama. Saya khawatir tidak ada yang menandingi kultivasi seperti itu di dunia. Bahkan Ye Xiuluo akan memiliki perasaan untuk mengejarnya saat berhadapan dengannya. Namun, Kevin Ye telah menghancurkan segel 12 master bunga sekali atau dua kali. Setelah berkali-kali, Kevin Ye secara bertahap menemukan masalah yang menarik. Yaitu, saat menghancurkan segel 12 master bunga, meskipun segel mereka terlepas, tubuh mereka yang tidak terlatih di dunia manusia tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan sihir yang kuat dari negeri dongeng, jadi sebagian besar waktu mereka menghancurkan segel. Setelah itu, banyak mana akan hilang di bumi. Kevin Ye telah memastikan hal ini ketika dia berada di desa orang mati. Jadi kali ini, Kevin Ye mencoba keterampilan lamanya lagi. Dia akan memanfaatkan kesempatan Mia Fang dan Lana Qin untuk memberikan hadiah besar kepada anak-anak seperti pedang biru untuk meningkatkan prestasi mereka. Tentu saja, kali ini Kevin Ye jelas sudah siap, jadi dia mengatur susunan 7 bagian Jinwu terlebih dahulu untuk menghindari kebocoran kekuatan sihir. Saat ini, langit cerah, dan fajar setelah gelap telah hilang. Sebaliknya, langit berwarna hijau. Putih dan merah muda, dua sinar cahaya yang dibentuk oleh mana mulai mengalir ke dalam susunan 7 bagian emas dan hitam tanpa disadari saat ini. Perasaan panas dalam susunan itu berangsur-angsur menghilang. Baik itu Charlie Qin, Lang Ya, atau Yang Jun, mereka semua diam saat ini. Jadi mereka duduk di tanah dengan lutut bersilang dan mulai menanggung kekuatan dari dua kekuatan yang kuat itu. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, dua kekuatan sihir yang kuat ini mulai berpindah-pindah di antara ladang ramuan semua orang.
Baik itu Charlie Qin, Langya atau Yang Jun, mereka semua merasakan ladang ramuan mereka mulai melonjak. Itu adalah rasa kekuatan. Terlebih lagi, dengan dukungan formasi 7 bagian Jinwoo, kekuatan sihir Mia Fang dan Lana Qin tidak bocor keluar saat ini, tetapi Huan Su terus maju. Kekuatan sihir yang kuat ini mengalir di sekitar 7 orang dalam formasi tersebut. Itu tidak membuat orang merasa tercekik, sebaliknya, itu membuat orang merasa terkejut, seolah-olah ribuan pori-pori di sekitar tubuh mulai membesar. Menghadapi pemandangan seperti itu, Kevin Ye tersenyum kecil, bagus, bagus, tampaknya formasi 7 bagian emas hitam dengan kekuatan matahari memang merupakan keuntungan besar bagi para praktisi. Saat ini, di dalam formasi 7 bagian Jinwoo, meskipun semua orang dengan rakus menyerap kekuatan sihir dan manfaat dari langit, ada satu orang yang kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada siapapun, dan juga lebih takut daripada siapapun. Mia Fang dan Lana Qin dari tubuh kedua sihir kuat ini, saya khawatir sebagian kecil tubuhnya masuk ke orang ini. Orang ini tidak lain adalah Michael Liu. Saat ini, Michael Liu sedang duduk di dalam formasi, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, hanya sedikit cahaya yang muncul di lintai. Kevin Ye yang aneh dari Liu Ming telah memperhatikannya untuk sementara waktu. Segera setelah itu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, gaya dao alami benar-benar luar biasa. Tampaknya kali ini saya berada di sini telah banyak memberi manfaat bagi Lao Liu. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, jika dia secepat dia, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk mencerna promosi ini. Sambil mengangguk dan tertawa, Kevin Ye mengambil jari kelingking. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ke 7 bagian susunan Jinwoo dan mengenai dahi Michael Liu. Michael Liu tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, semacam flu listrik yang tidak dapat dijelaskan mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, lebih baik berlatih hal semacam ini selangkah demi selangkah. Temperamen Lao Liu tidak setenang Hao Zi. Tiba-tiba, kondisi pikirannya akan meningkat terlalu cepat, yang akan menyebabkan iblis memasuki tubuh, yang tidak terkendali. Bagaimanapun, Michael Liu berbeda dari Howard Zhang. Liu Ming mengajarkan Taoisme. Begitu iblis hati memasuki tubuh, itu akan menjadi masalah besar. Pengoperasian susunan 7 bagian Jinwoo berhenti perlahan hingga setelah tengah hari. 7 orang dalam susunan melahap mana Mia Fang dan Lana Qin yang tersebar selama beberapa jam. Dapat dilihat bahwa kekuatan sihir peri lili dan peri bunga persik sangat kuat. Api di gunung secara bertahap mulai padam. Kevin Ye tahu bahwa transmisi hampir berakhir. Tergantung kapan ketujuh orang itu benar-benar bisa bangun. Namun, untuk berjaga-jaga, Kevin Ye masih terus menatap ketujuh orang di tanah. Entah butuh berapa lama sebelum seseorang terbangun dalam formasi ini. Dia tidak lain adalah Fang Jinlei, saudara ipar Kevin Ye. Fang Jinlei hari ini duduk di antara langit dan bumi, matanya terbuka dengan ganas, mulutnya mengeluarkan seteguk gas keruh, lalu dia berteriak dengan ganas, suaranya mengguncang gunung dan sungai. Ah ah. Setelah berteriak panjang, Fang Jinlei menatap orang-orang di sekitarnya, lalu berdiri dari tanah dengan penuh semangat. Aku merasa seperti penuh kekuatan sekarang, penuh kekuatan. Saat ini, Kevin Ye menatap Fang Jinlei dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau tahu, Fang Jinlei dapat dikatakan sebagai yang terburuk dalam kultivasi internal pedang biru. Meskipun dikatakan bahwa setelah kembali dari Yunan Selatan, kultivasi Fang Jinlei telah meningkat jauh dari biasanya dan memasuki Gajah Naga, tetapi menurut pendapat Kevin Ye, dia masih lemah. Selain itu, dengan kekuatan sihir Mia Fang dan Lana Qin yang kuat, Fang Jinlei adalah yang pertama bangun, dan wilayahnya hanya sedikit dinaikkan ke tingkat bawaan. Promosi semacam ini jelas bukan apa-apa di mata Kevin Ye. Namun, setelah Fang Jinlei bangun, Nalan Xinger juga mulai bangun. Nalan Xinger tidak mendapat banyak berita seperti Fang Jinlei, tetapi promosinya lebih mengerikan daripada Jinlei. Setelah bangun, Nalan Xinger telah memasuki puncak renyuan. Meskipun keduanya adalah bawaan, dibandingkan dengan Fang Jinlei, itu adalah hari dan tempat. Setelah itu, Gigi Serigala, Yang Jun dan Charlie Qin bangun satu demi satu dalam susunan ini. Ketiga orang itu bangun hampir bersamaan. Setelah mewariskan keterampilan, pencapaian Langya, Yang Jun dan Charlie Qin telah meningkat pesat. Langya langsung memasuki periode di Yuan awal, sementara Yang Jun dan Charlie Qin juga memasuki periode di Yuan tengah. Saat ini, 5 master pedang biru menatapku dan aku menatapmu. Mereka semua tampak tidak percaya. Secara khusus, Fang Jinlei berkata, aku telah memasuki alam bawaan, aku benar-benar telah memasuki alam bawaan. Ini sangat bagus, sangat bagus. Demi kegembiraan Fang Jinlei, Kevin Ye menggelengkan kepalanya. Namun, Kevin Ye tidak menyadari bahwa saat ini, semua anggota kepercayaan pedang biru, termasuk Lang, telah memasuki dunia bawaan. Selain itu, Nalan Gongyu, yang jauh dari ibu kota Kaisar, sekarang menjadi tempat kedudukan 7 guru bawaan. Jelas, ini bukan saat yang tepat untuk mendirikan organisasi pedang biru. Dan di pedang biru orang-orang ini sangat gembira, merasakan kegembiraan dari alam internal mereka sendiri yang melonjak pada saat yang sama.
Ada seorang sosok lain yang terbangun di gunung, dan dia tidak hanya terbangun, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengerikan.